Pemirsa, untuk membahas tentang industri kreatif dan World Conference on Creative Economy yang akan digelar di Bali, kita akan berbincang bersama Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Kita ke Pak Triawan dulu. Ya. Pak Triawan, mungkin publik sudah sering mendengar istilah ekonomi kreatif, tapi sebetulnya seberapa penting sih ekonomi kreatif ini untuk masyarakat Indonesia? Ya, ekonomi kreatif merupakan sumber baru, ya boleh dibilang baru dari kesejahteraan sebuah bangsa. Ekonomi kreatif juga merupakan ekonomi baru yang terbarukan. Kenapa saya bicara terbarukan? Karena yang menjadi dasar, yang menjadi bahan adalah budaya, tradisi, ya, yang diolah dengan kreativitas, yaitu gagasan dan ide. Ya, itu nggak ada habisnya. Nah, sekarang tren dari ekonomi kreatif ini di dunia sudah sangat besar, ya, dan kita boleh dibilang sedikit terlambat, tapi we are catching up. Kita mengejar itu. Ya. Nah, Pak Triawan tadi mengenai global, ini ekonomi dunia bahkan memprediksi ke depan ini ekonomi global ini akan semakin bergantung pada sektor industri kreatif. Nah, ini dari Bekraf sendiri, bagaimana upaya untuk mendorong ekonomi kreatif tanah air? Ya. Upaya pertama adalah membentuk Bekraf ini, ya Bapak Presiden tentunya, untuk mengakselerasi semua ini dan juga untuk membentuk ekosistem. Ya, kita banyak sekali di subsektor yang ada 16 di bawah Badan Ekonomi Kreatif itu ekosistemnya belum terbentuk. Sehingga pada pendirian Badan Ekonomi Kreatif semua kedeputian yang ada adalah menghadirkan ekosistem itu untuk mengatasi ekosistem. Ada hak kekayaan intelektual, ya, deputi infrastruktur, deputi pemasaran, deputi antar lembaga, karena penting juga kita untuk selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga agar semuanya yang ada di Indonesia bisa menjadi bahan pengembangan ekonomi kreatif secara terpadu gitu. Karena kalau sendiri saja Bekraf juga nggak bisa. Makanya saya sangat senang sekali bahwa Kementerian Luar Negeri selalu menjadi partner yang baik. Nah, untuk kami. Kementerian Luar Negeri sudah disinggung. Kita ke Pak Fahir. Bagaimana Pak Fahir? Mungkin yang paling enak menampilkan perspektif Indonesia itu adalah pertama dulu kita harus tahu bahwa justru ekonomi kreatif ini menjadi pilihan yang dapat diunggulkan ketika krisis ekonomi global. Nah, pertumbuhannya luar biasa di dunia, lebih dari 7%. Dan angka-angkanya kalau dilihat itu yang jelas dari 2003 sampai 2015 itu kenaikannya tadi 7%, plus kemudian kalau diangkakan lagi perdagangannya di bidang itu 2 kali lipat dari 2015 sampai 2017. Jadi dari 205 menjadi 509. Artinya pertumbuhannya sangat signifikan. Miliar dolar. Kita berbicara miliar dolar. Jadi ini luar biasa. Jadi pilihan yang sangat baik menurut saya. Sementara di dalam juga kelihatannya malah justru luar biasa. Penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Nah, karena tekanan kita adalah di SDM, nah, jadi pendekatannya, jadi nilai kreativitas itulah yang ditonjolkan. Karena kalau SDM kan nggak habis-habisnya, kalau sumber daya alam itu bisa habis, tapi SDM itu akan selalu ada. Nah, inilah yang coba kita gerakkan juga, dan ya mudah-mudahan ini justru kita jadi kalau boleh kita katakan champion lah ekonomi kreatif di dunia, kira-kira begitu. Jadi champion ekonomi kreatif di dunia dari Indonesia ya, seperti itu. Nah, ini juga ada event yang akan segera digelar, dan ini adalah penyelenggaranya dari Bekraf ya, seperti itu ya. Bukan hanya Bekraf, co-hosting dengan Kementerian Luar Negeri. Ini WCCE seperti itu. Ini apa kemudian yang akan menjadi goalnya ataupun garis bawah dari konferensi ini? Karena ini konferensi yang pertama, tentu kita membuat satu benchmark baru, ya, membuat satu dasar baru, di mana kita ingin menancapkan ya kehadiran Indonesia sebagai pemimpin, ya, leadership Indonesia di ekonomi kreatif. Kenapa? Karena kita memiliki talenta yang luar biasa banyak, memiliki kebudayaan, ya, warisan budaya yang luar biasa banyak, bahasa, ada 17.000 pulau dengan potensi masing-masing. Nggak mungkin kita tidak bisa mengejar ketertinggalan kita untuk bentuk ekosistem sehingga semua ini bisa menjadikan kita menjadi leader, pemimpin di ekonomi kreatif gitu. Nah, karena itulah kita adakan, dan ini sudah diakui oleh UNCTAD, ya, sudah diakui, dari acknowledge bahwa konferensi ini penting dan kalau bisa diadakan setiap tahun, gitu, ya, di Bali, karena Bali itu adalah apa yang Anda sebut ekonomi kreatif, Bali adalah ekonomi kreatif gitu. Nah, apa sebetulnya tema yang akan diangkat dalam konferensi ini, Pak Triawan dan juga Pak Fahir? Kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Triawan tadi mengenai tema yang akan diangkat dalam WCCE ini apa? Ya, tema ini memang dipilih sangat tepat menurut saya karena inilah yang menjadi modal ekonomi kreatif ke depannya, bukan saja di Indonesia atau bahkan di dunia, yaitu inclusively creative. Bahwa ekonomi kreatif itu tidak memandang umur, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang agama, tidak memandang suku. Siapa saja bisa berkreasi, siapa saja bisa membuat kreasinya untuk kesejahteraan dirinya maupun orang-orang di sekelilingnya gitu. Jadi sangat inklusif. Ini kan suatu hal yang luar biasa gitu. Ada sumber ekonomi yang bisa sangat inklusif. Semua orang bisa memanfaatkan ini dan tersedia semuanya. Bidang-bidangnya ada semua. Tergantung minat dan tergantung bakat gitu. Gitu aja. Ada 16 subsektor kan. Oke, baik. Nah, dari Kemenlu sendiri bagaimana kemudian mengambil peran dalam konferensi ini? Inclusively kreatif itu sangat diplomasi sekali. Nah, disitulah. Iya, disitulah sebenarnya. Karena itu ciri khas diplomasi Indonesia, ciri khas politik luar negeri Indonesia. Karena diplomasi kita itu selalu adalah kepentingan nasional tertampung, tapi pada saat yang sama kita berkontribusi buat yang lain. Nah, ini memang ketika kita mencoba memilih tema ini, maka antara lain bahwa kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tidak mengembangkan kapasitas kita, kreativitas kita, tapi kita juga berbagi. Nah, makanya kita menurut saya cukup agresif ya dalam mempersiapkan ini. Yang jelas kita sudah 2 kali menyelenggarakan pertemuan persiapan. Akhir tahun kemarin, kemudian baru Mei kemarin, itu diselenggarakan di Bandung sekali, di Kemlu sekali. Dan pesertanya nambah. Dari 30-an menjadi 50. Dan bahkan kemudian juga PBB dalam berbagai badannya juga ikut dalam hal ini. Jadi menurut saya betul-betul pertama memang kita harus meningkatkan kapasitas pada saat yang sama juga kita berbagi kepada negara-negara lain. Oke, nah Pak Triawan, apa sebetulnya manfaat langsung yang bisa dirasakan dari terselenggaranya WCCE nanti kepada para pelaku ekonomi kreatif? Ya, tentunya secara psikologis saja, ya. Secara psikologis itu memberikan keyakinan kepada para pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Wah, kita sekarang bagian dari dunia gitu. Kita nggak sendiri, ya. Pemahaman terhadap ekonomi kreatif menjadi lebih penting lagi. Kan kita gitu orang Indonesia. Kalau udah diakui internasional baru kan, wah ternyata benar-benar bahwa ini sesuatu yang serius, ya. Dan memang tidak ada ini bukan bazar, bukan kegiatan ekonomi di Bali ini. Ini merupakan diskusi, membuka, sharing, tukar pendapat, tukar pikiran, tukar pengalaman yang intinya semuanya bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kreatif. Dari segala segi, ya, dari ekosistem yang kita butuhkan, harusnya nanti akan ada pemahaman yang sama sehingga nanti kolaborasi antar negara, kolaborasi antar daerah, kolaborasi antar sektor seperti antar pemerintah dan akademisi, antar akademisi dengan komunitas itu menjadi lebih baik lagi. Karena, nah ini gitu. Output dari WCCE nanti akan berupa apa? Apakah ada deklarasi atau seperti apa? Nah ini saya serahkan ke Pak Fahir, ya. Tapi pastinya ada deklarasi ya Pak ya. Harusnya ada deklarasi, ada semacam manifesto ya. Yang jelas pengakuan. Pengakuan mengenai peran dari ekonomi kreatif sebagai bagian dari ekonomi global. Itu kan selama ini belum ada. Nah, jadi dengan adanya deklarasi ini, kita harapkan nanti bahwa para peserta itu tidak hanya menyampaikan pengalaman mereka, bertukar pengalaman, tetapi juga memberikan komitmen sekaligus dukungan dan pengakuan mengenai perlunya ini dikelola dengan sebaik-baiknya, didorong dengan sebaik-baiknya, dan akan menjadi norm setting pada tingkat global. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kembali ke Pak Triawan. Pak Triawan, ini kan konferensi akan ada diskusi seperti itu. Apakah juga akan membuka ruang-ruang untuk bisa berkreasi ataupun ruang-ruang kreatif, Pak Triawan? Ya, tidak terlalu ditekankan ke sana, walaupun kita nanti ada yang namanya saya lupa namanya. Creative Village mungkin Creative Village. Nah itu ada beberapa negara yang sudah ingin mengirimkan, sudah berminat dan mengatakan bahwa dia akan mengirimkan booth-nya, ya, barang-barangnya kepada membentuk sebuah booth yang akan menjadi juga bukti apa yang dibicarakan di mereka. Ada yang dari Hungary, ada yang dari mana lagi? Saya lupa apa namanya. Nah, ini Hungary, Denmark, Australia, Romania,
Perancis, bahkan dari UNDP dan Disney pun, dari Korea, Kocha, dari BKPM, Telkomsel, Potato Head, ya, akan membuka booth di sana untuk memperlihatkan kepada peserta maupun media bahwa inilah ekonomi kreatif gitu di negaranya masing-masing. Gitu. Nah tadi dikatakan juga oleh Pak Fahir.